Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Matematika. Saya kesini ditugaskan untuk mewawancara Bapak sebagai guru atau sebagai kepala program atau sebagai wali kelas di SMK Darussuruh. Mangga Bapak namanya siapa, diperkenalkan aja. Perkenalkan, nama saya Pak Anja Swadi. Kebetulan saya di SMK Plus Darussuruh ditugaskan untuk mengajar produktif sekaligus sebagai kepala program. Nah, pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajarannya dilakukan secara tatap muka karena ada yang harus dikerjakan sama siswanya. Kebetulan di Darussuruh walaupun selama PPKM pembelajarannya ada yang daring dan ada yang luring. Nah, untuk produktif elektronika industri itu dilakukannya luring, tapi secara bergantian berdasarkan kelas yang datang. Untuk elektronika industri itu berkiprahnya dalam lapangan kerja seperti apa, Pak? Kalau lapangan kerja kita itu kan sebenarnya kalau yang elektronika industri itu bicaranya adalah alat kontrol. Alat-alat kontrol yang dikontrol menggunakan elektronika. Nah, bisa macam-macam. Misalkan gini, sekarang trennya adalah alat kontrolnya ada yang robotik, ada yang mekanik. Kemudian yang diajarkan ke siswa itu dari yang kelas 10 aja. Kelas 10 itu belajarnya rata-rata semua basic dasar. Ada simulasi digital. Simulasi digital itu pertama pasti di zaman sekarang itu dunia maya adalah menjadi sesuatu yang sangat vital, saya lihat ya. Nah, karena dunia maya ini maka belajar dari membuat email, kemudian membuat video, mengetik dengan aplikasi dari mulai Word, Excel, PowerPoint, segala macam di situ. Nah, kalau yang misalkan kelas 10-nya masih ada satu lagi, fisika dan kimia, karena itu kan kunci dasar bahwa seorang siswa itu mengetahui bahwa belajar produktif elektronika industri itu dasarnya adalah fisika dan kimia. Itu untuk kelas 10-nya. Nah, kelas 11-nya mulai agak sedikit sulit nih. Kelas 11-nya itu ada beberapa mata pelajaran, ada penerapan elektronika, ada sistem pengendali elektronika, kemudian ada sistem pengendali robot. Nah, itu diajarkan kalau yang misalkan mengenai sistem pengendali elektronika berarti belajar microcontroller, bagaimana membuat perintah-perintah dalam pemrograman mesin atau bahasa assembler, kemudian bagaimana instalasinya, kemudian bagaimana isi dari program yang dikerjakan seperti apa. Misalkan contoh yang kecil aja, lampu traffic light itu macam-macam, terserah di kontrolnya. Kalau misalkan menurut penerapan rangkaian elektronika biasanya diterapkan menggunakan, kalau zaman sekarang itu lebih mudah, ada yang namanya Arduino. Kalau dulu kita pakai microcontroller, resetting dulu alamatnya berapa. Sekarang jauh lebih mudah dan lebih gampang. Nah, untuk kelas 12 itu lebih menjurus. Diharapkan si siswanya udah masuk ke dunia industri yang sebenarnya. Jadi industri-industri besar untuk dikontrol itu rata-rata dengan PLC, ada juga dengan pneumatik. Nah, di situ dimasukkan nama pembelajarannya adalah sistem pengendali robotik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mangga bisa ada pertanyaan lain. Untuk ini soal AKM, mungkin kalau untuk di SMK ini masuknya ke kelas 10, 11 apa 12 untuk peninjauan masalah kelulusan siswa di SMK. Sebenarnya gini, kalau lihat kelulusan itu dimulai sebenarnya dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Karena nilai yang dimasukkan ke dalam ijazah itu saya lihat ada dua kompetensi penting. Pertama adalah kompetisi dasar, yang kedua kompetisi kejuruan. Kompetisi dasar berarti mata pelajarannya seperti fisika, kimia, kemudian matematika, itu masuk adalah kompetisi dasar. Sedangkan kalau kompetisi kejuruan berarti itu yang tadi yang lebih kejuruan dan keahliannya. Ada keahlian dasar, ada keahlian kejuruan. Nah, keahlian dasar contohnya gini, misalkan microcontroller, microprosesor, nah itu kan keahlian dasar. Keahlian juru itu yaitu robotik, sistem pengendali elektronik, itu kuncinya. Kalau untuk pencapaian target, berapa persen dari sekian siswa yang Bapak bimbing itu mencapai target yang Bapak inginkan, KKM intinya? Kalau KKM gini, KKM kita itu sebenarnya gini, kalau ingin masuk ke dunia industri atau biasanya dari sisi nilai.
siswa itu harus sebenarnya minimalnya itu 80 untuk KKM-nya. Karena gini, kalau nilainya dari bawah KKM 80, itu pasti siswa jangan berharap untuk bisa masuk melamar kerja di tempat pekerjaan yang istilahnya pula nilainya bagus. Minimal kita KKM dasarnya adalah 80. Karena kalau udah KKM-nya 80 secara administrasi berarti dia lolos untuk administrasi sisi keahlian. Nah, itu ntar pas di perusahaan itu kan ada tes psikotes, kemudian ada sisi tes keahlian di bidang praktiknya. Nah, itu baru ntar yang akan ditanya. Oh, begitu ya Pak. Oh, terima kasih banyak Pak dengan diluangkan waktunya. Semoga Bapak tambah semangat mengajarnya. Terima kasih Bu Semoga Eva. tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Amin, Dan ya Allah, mudah-mudahan Rabbal alamin. corona ini cepat berakhir karena lapangan kerja semakin kesini, pertumbuhan ekonomi kelihatannya semakin menurun. Mohon. Ya, kita hanya bisa berdoa. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.